tidak dipertaruhkan tidak akan pernah bisa dimenangkan. Welcome to the story of my life journey. Halo semua, perkenalkan aku Anissa Aulia Merwati dan inilah kilas balik perjuanganku. Halo semuanya, kembali lagi bersama saya, Kelvin Danda, dalam acara Bincang Inspiratif. Pada kesempatan kali ini, saya dibersamai dengan Saudari Anissa, selaku mahasiswi UGM, Prodi BPW, Angkatan 2024. Untuk Saudari Anissa, apa kabarnya? Alhamdulillah baik. Lagi sibuk apa Saudari Anissa, kalau boleh tahu? Untuk saat ini tentunya sibuk kuliah. Nah, di samping itu saya juga berjualan online atau online shop dan juga ikut dalam volunteer atau juga kepanitiaan. Untuk proses menuju kuliah di UGM sendiri, apakah ada hambatan atau hal lain yang menghambat Saudari Anissa untuk menuju UGM sendiri? Untuk hambatan tentu ada ya, karena dulunya pada saat SMA saya itu tidak diperbolehkan atau tidak direstui kedua orang tua saya untuk melanjutkan ke jenjang selanjutnya, yaitu kuliah, dikarenakan faktor ekonomi. Jadi kedua orang tua saya, baik ayah dan juga ibu, itu adalah seorang buruh tani. Dan ya seperti yang kita ketahui bahwasannya buruh tani itu penghasilannya juga sebenarnya hanya cukup untuk makan ya. Dan saya sendiri masih mempunyai adik perempuan yang mana saat ini masih SMP. Jadi ayah ibu saya itu takut dan khawatir kalau misal nanti kuliah itu tidak bisa membiayai sampai lulus gitu. Untuk izin dari kedua orang tua sendiri, bagaimana bisa akhirnya diizinkan? Sebenarnya lumayan panjang ya untuk prosesnya, karena jadi dulu itu semasa SMA saya mencoba untuk mendaftar SNBP tapi tidak lolos. Selanjutnya saya mendaftar SNBT dan juga tidak lolos. Dan harapan terakhir saya adalah di jalur prestasi dan juga mandiri. Nah, di situ sebenarnya saya tentu banyak kebingungan dan juga keraguan, dikarenakan pada saat itu kedua orang tua saya benar-benar belum memberi restu dan saya sangat ingin untuk melanjutkan kuliah seperti itu. Nah, akhirnya karena SNBP, SNBT tidak lolos, selanjutnya saya mendaftar di jalur prestasi. Nah, di situ setelah lulus SMA dulu saya sempat sambil bekerja sebagai host live. Nah, pada saat itu saya juga menyiapkan berkas-berkas dan juga bersamaan dengan itu saya juga mencoba untuk mendaftar di jalur mandiri. Nah, pada saat posisi saya bekerja, ketika saya membuka pengumuman, ternyata alhamdulillahnya lolos. Nah, belum berhenti di situ, karena setelah lolos itu saya memberitahukan kepada kedua orang tua saya, dan ternyata respon dari kedua orang tua saya masih sama, yaitu tidak merestui untuk kuliah. Dan pada akhirnya di situ saya tentu bingung juga ya, karena belum diperbolehkan, sedangkan posisinya juga sudah lolos. Nah, akhirnya saya mengambil keputusan memberanikan diri untuk melakukan registrasi ulang di situ. Saya benar-benar berupaya untuk tetap bisa melanjutkan kuliah. Nah, pada akhirnya saya nekat untuk berangkat ke Jogja. Tentu sudah berpamitan, tapi untuk restu belum diberi kedua orang tua saya. Nah, ketika saya sudah menjalani kuliah di Jogja, baru kedua orang tua saya merestui untuk kuliah seperti itu. Proses yang sangat panjang ya, Saudari Anissa. Betul. Nah, tadi kan Saudari Anissa bilang bahwasannya lolos UGM jalur mandiri prestasi. Untuk prestasinya sendiri mulai mengikuti lomba atau perlombaan itu sejak kapan sih, kalau boleh tahu? Jadi untuk lomba itu sebenarnya sudah dari SD ya. Jadi dulu pertama kali di SD itu saya mengikuti lomba pidato, dan akhirnya berlanjutlah ke SMP saya suka mengikuti perlombaan yang hubungannya dengan public speaking. Nah, baru di SMA saya mencoba hal baru, yaitu dengan mengikuti lomba seperti lomba-lomba esai seperti itu. Untuk yang paling berkesan sendiri, lomba apa dan gimana, kalau boleh tahu? Mungkin lebih ke lomba yang pertama kali pada saat SD, lomba pidato, karena saya sendiri sebenarnya adalah orang introvert ya, pemalu sebenarnya. Tapi kan pidato kan kita dituntut untuk bicara. Nah, disitulah makanya saya ter-challenge untuk mengikuti lomba-lomba selanjutnya setelah itu.
tadi juga Saudari Anissa sempat menyinggung tentang bisnis nih. Kalau boleh tahu bisnis apa dan dimulai sejak kapan? Nah, kalau untuk bisnis itu sebenarnya bisnis kecil-kecilan, hanya sampingan. Karena dulu itu saya mulainya dari SMP waktu kelas 2. Nah, jadi dulu saya sebagai reseller, memasarkan produk orang lain seperti itu. Dan akhirnya berlanjutlah itu sampai sekarang. Oh, untuk yang terakhir nih, mungkin ada motivasi untuk penonton sendiri, apa ada motivasi khusus yang ingin disampaikan? Kalau untuk motivasi sendiri, jika kita menginginkan sesuatu, pasti ada satu hal yang harus kita korbankan. Nah, jika kita menginginkan kesuksesan itu, berarti harus ada jerih payah yang kita korbankan seperti itu. Mungkin teman-teman bisa lebih berani lagi untuk mengambil keputusan dan juga untuk lebih berani untuk memilih jalan hidupnya seperti itu. Motivasi yang sangat menginspirasi ya teman-teman. Baik, terima kasih Saudari Anissa atas waktu dan juga pengalaman yang telah diberikan. Usai sudah bincang inspiratif pada hari ini, saya Kelvin Danda pamit undur diri. Sampai jumpa. This is the number one. One is the loneliest number that you'll ever do.